معطي الاسكندري رضي الله عنه وعلى من وإمام علي بن العربي الشيخ محمد علي بن عبد الله بن أحمد براس وعلى منابه العالم العربي الشيخ أبو محمد بدل وأحمد أبدلي وعلى منابه سلفنا الصالحون ولحضرات النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لدى كل حرف وجود الآبدين ودهر دهرين لدولانكم وجميع المسلمين سبحان قال المعلم دارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف وتبدل الآبدين ودهرين لدولانكم وجميع المسلمين سبحان قال المعلم دارين آمين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد أطلق الذم على قوم اغتروا بالأعراض الدنيوية dan sungguh memakaikan dia akan ini celaan atas satu kaum yang mereka tertipu dengan ini benda-benda dunia. Wa tamannau lahu al-maghfirata dan mereka mencita-cita supaya dapat keampunan. Wa qala azza min qail maka Allah berfirman fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Fakhalafa min ba'dihi meninggalkan sesudah mereka itu ada kelompok. Nanti ada ujar Allah Ta'ala mereka meninggalkan satu kelompok. Mereka mendapat kitab tetapi kitab itu mereka jadikan alat untuk dapat dunia. Karena ada satu zaman agama itu mereka jual. Agama itu mereka jual, mereka menjual ayat-ayat Allah untuk dapat dunia. Wa yaquluna dan mereka sambil mengatakan sayughfaru lana nanti Allah akan mengampuni dosa kami. Padahal ini kada minta ampun kada. Maka itu yang disebut tadi angan-angan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfi man atba'a nafsa hawahu dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh bersabda ia mensifatkan orang yang mengikuti hawa nafsunya haitsu qala sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar, orang cerdas itu orang yang mengalahkan nafsunya. Mendana nafsahu orang ghalaba ay mengalahkan nafsunya. Wa alima lima ba'dal maut dan ia beramal untuk menyongsong kematian. Orang pintar, orang cerdas itu yakni orang-orang yang mengalahkan nafsunya dan ia beramal untuk menyongsong kematian. Wal ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Sedangkan orang-orang bodoh orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia mencita-cita akan cita-cita mudahan Allah mengampuni dosanya. Wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Wa qala azza min qailin fi wasfi qaumi juhalin. Dan sungguh Allah Ta'ala berfirman pada mensifatkan orang-orang jahil. Ada orang yang tertipu dengan ini urusan dunia, ada orang yang jahil. Tawahamu annal ata'ad dunyawi dapun anhuma sayahilu bihi minal iqabi wa alimil adab. Orang-orang jahil itu mereka mengira annal ata'ad dunyawi bahwasanya pemberian Allah di dunia ini sebagai penolak dari mereka itu ma sayahilu bihim apa yang lagi akan mendapat dengan mereka itu daripada siksa dan adab yang pedih. Ujarnya apa yang Allah berikan harta di dunia ini itu supaya di akhirat inya kada lagi mendapat adab. Dikira orang jahil jadi sedih ketikanya di dunia ini dapat harta, di akhirat kada ada lagi siksa atau azab.
Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahdu bimu'adzabin. Mereka berucap, kami ini di dunia orang yang paling banyak berisi harta, paling banyak berisi anak, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami ini kada disiksa. Wa ma nahnu bimu'adzabin, padahal orang yang banyak anak, banyak harta itu banyak tatakunan. Orang yang banyak harta itu banyak tatakunan dari Allah. Wa qala subhanahu raddan alaihim khata'ahum wa radi'an jahlahum wa su'araihim wa ma amwalukum wa la auladukum billati nuqarribukum indana zulfa. Ujar Allah, tidaklah harta kamu dan anak kamu billati tuqarribukum, yang mendekatkan akan kamu indana di sisi kami. Kalau bang, ujar Allah, ikam ini banyak berisi harta, banyak berisi anak, lalu buat ikam ini parak lawan aku, kada, ujar Allah. Nah, maulah orang parak lawan aku itu ujur Allah, bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang banyak anak. Summa bayyana anna nailal karamati wa zulfa bil imanil jazimi. Nah, maulah orang itu, ujar Allah, parak lawan aku apabila dia punya iman yang kuat. Artinya kalau imannya kuat, lalu misalnya hartanya banyak, anaknya banyak, orang itu parak lawan aku bukan karena faktor harta yang banyak, tapi orang yang parak lawan aku itu yakni orang-orang yang imannya jazim, yakni kuat. Siapapun orang yang menjadi sini yang parak lawan Allah itu apabila punya iman yang kuat. Warra'il hazim, dan orang yang parak lawan aku itu, ujar Allah, yakni orang-orang yang punya pikiran yang kuat. Artinya pikiran yang kuat itu pikirannya urusan akhirat, gitu maksudnya. Nang dipikirakannya urusan akhirat. Wal amali salih, dan orang yang parak lawan aku, orang yang mendapat kemuliaan itu, ujar Allah, di samping iman yang kuat, pikirannya jurusan akhirat. Wal amali salih, yakni orangnya beramal saleh. Amalnya saleh, maksud amal saleh itu amalnya ikhlas. Jadi nak maulah kita ni parak lawan Allah, nak maulah kita dapat kemuliaan, satu iman yang kuat, kedua pikirannya urusan akhirat, yang ketiga amal yang soleh. Amalnya soleh, gawiannya soleh. Soleh itu bahasa kita, bahasanya ikhlas. Wa qala jalla dzikru illa man amana wa amila sholihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah bagi mereka itu balasannya berlipat ganda bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi amal itu nilainya banyak apabila dasarnya iman. Orang kafir misalnya sembahyang, atau orang kafir bersedekah sehari 1 miliar, kada dapat pahala dari sedekahnya tersebut. Kenapa? Karena imannya kadada. Atau orang kafir naik haji misalnya, setahun 3 kali naik haji misalnya, karena saking sugihnya. Tapi imannya kadada, maka naik hajinya itu tidak diterima Allah. Amal itu jadi diterima karena ada iman. Amal itu jadi diterima, amal itu disebut soleh karena ada dasarnya iman. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholat. Kenapa disebut wa amilus sholihat? Karena ada iman.
Carinya bini Quran kada ada bang. Ya ayyuhal ladina amilu solihat kada pasti ya ayyuhal ladina amanu wa amilu solihat amanu wa amilu. Kada mau kena ya ayyuhalladzina amilu sholihat misalnya langsung itu aja pasti ya ayyuhalladzina amanu wa amilu sholihat. Wal asri innal insan lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu sholihat. Jadi amal soleh itu disebut amal soleh apabila ada dasarnya iman. Jadi orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh pahalanya itu berlipat ganda. Nah maulah ia pahalanya berlipat ganda karena iman. Karena iman itulah nang amalnya berlipat ganda. Kenapa tadi disebut amilu solehat, amal soleh? Karena tadi iman, karena hanya orang nang beriman nang amalnya kawa soleh. Karena ikhlas itu berasal dari iman. Dari iman yang kuat timbul itu ikhlas atau keikhlasan. Jadi kalau kita hendak ikhlas tapi iman gak ada, sulit. Membantu kami itu oleh ikhlas ya, anu kada mengharap apa-apa aja tapi kada ada iman, mana lawa. Ingkutan amal soleh itu iman. Kalau kada ada iman, kada mungkin ya kau beramal soleh. Walam yasbutil jaza illa fi muqabalatil a'mal. Dan tidak tetaplah itu balasan kecuali lawanannya amal. Artinya ketika orang beramal di situ ada balasan. Ketika kita bekerja di situ ada upahan. Kadang orang dapat upahan itu karenanya begawi. Allah pun nangga itu juga apabila kita begawi ada upahannya. Tapi ada gawian yang upahannya jalan terus. Biar gawiannya itu kada kekaruan, biar gawiannya sampai santai. Tapi itu dapat apa namanya dapat lewat terus. Kada pernah putus. Walaupun misalnya kita kada ada besi si anak buah, gawiannya sambil berabah pun tetap dapat lewat, dapat ujungan. Lawapun gawiannya kada serius, tetap dapat ujungan. Ada gawian-gawian yang itu, yakni baca salawat. Baca salawat itu biar sambil berabah, tetap dapat pahala. Baca salawat sambil kada kekaruan hati muntung baca salawat hati kesana kemari, tetap dapat pahala. Kada baudu, tetap dapat pahala. Sambil menonton TV, sambil memasak nasi baca salawat tetap dapat pahala. Menulun tuh kena ada gawian bapahala terus tuh misalnya baik menggawin itu. Kada ada syaratnya kan ada juga syarat tuh harus diterima khusyuk misalnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Kayak sembahyang kan ada syaratnya misalnya khusyuk. Nah kalau baca salawat itu kan ada bahasa syaratan kalau harus khusyuk, harus berwudu, harus menghadap kiblat, harus apa kan ada. Sambil berjalan jangan ada jadi masalah. Baca salawat itu sambil model salawatnya model kayak lagu India gak bisa salawatnya tetap dapat pahala. Yang penting baca salawat. Dan orang dapat pahala itu jadi sirin, dapat upahan itu apabila begawi. Apabila begawi dapat upahan. Wa tasfiyatul ahwal bil iman, dan bersihnya hati itu bil iman, itu dengan iman. Bersihnya hati itu jadi hati kita tuh makin bersih apabila di hati kita itu ada iman.
Bersihnya hati itu karena ada iman. Wa tahdhibul akhlaq wal aqwal wal amal, dan bersihnya akhlak, terdidiknya akhlak dan perkataan dan amal itu pun karena bil iman, karena ada iman. Jadi akhlak kita itu baik, perkataan kita baik, hal kita baik, kelakuan kita baik karena ada iman. Iman inilah sabarataan nama kontrol. Babayana likulli amilin jazaan, maka menyatakan lihat bagi setiap orang nang beramal jazaan itu ada balasan. Yang nyata setiap orang beramal jazaan balasannya ada. Setiap orang yang bagawi upahannya ada. Jadi mun kita hendak dapat upahan bagawi, lawan Allah pun kayak itu juga, apabila kita beramal pasti dibalas Allah. Jadi begawi lawan Allah itu kadada sia-sia. Begawi lawan Allah itu kadada nang sia-sia. Apabila kita bacaan, bawirid, beramal soleh pasti dibalas Allah. Cuma balasan tadi ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas di akhirat. Walikul amalin min jinsi raddan, dan bagi setiap amal dari jenisnya bisa juga ujar sedih ditolak. Ya tadi amal tadi ditolak karena kada ikhlas. Kecuali baca sholawat itu ikhlas kada ikhlas tetap dapat pahala. Kita nih baca sholawat ria, alhamdulillah gitu. Aku untuk baca salat 10.000 bisa kita posting, kada jadi masalah. Jadi baca sholawat itu ria tetap dapat pahala. Terpaksa nggak baca sholawat itu tetap dapat pahala. Ada yang baca 1 dapat pahalanya 10, ada yang 1 bacaannya dapat 100.000, ada yang 1 dapat pahalanya 600.000, ada yang 1 dapat pahalanya sampai baca 70.000 kali baca dalail, tergantung aja lagi. Cuman paling minim belum baca 100 dibalas 10. Ada orang yang baca 100 sekali Allah ampuni dosanya 80 tahun. Itu kan memadahkan Rasulullah. Artinya mun Rasulullah memadahkan tuh, berarti itu kan datang dari Allah. Kenapa kita kada percaya? Kadang-kadang kita ini kan paling handut jauh ini. Kadang-kadang kita baca lawan suijab. Pun suijab maksudnya pun Jepang. Kalau Jepang mengatakan kalung ini, padilatnya ini, kita percaya. Tapi ketika Rasulullah mengatakan baca salawat ini, fadilatnya ini, kita kada percaya. Mana dalilnya kada percaya? Kita kada baca salawatnya. Wali fi dzalika inna raja yab'atsu talib 'alal amal. Sesungguhnya harapan itulah yang menimbulkan para penuntut ilmu itu 'alal amal, atas itu beramal. Dan kenapa jadi kita beramal? Karena ada harapan, kita mengharap supaya kita misalnya Allah ampuni dosa kita, supaya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Itu nang maulah orang beramal. Kita nih jadi sembahyang kenapa? Karena mengharap kita masuk surga.
Harapan itu pasti ada. Jadi harapan itu sesuai dengan amal. Wa idadu saliku shadiq anil kasal, dan nang maulah hilangnya pangoler. Itu ujar di sini harapan itu maulah seseorang itu hilangnya pangoler. Wala tadunnar raja tazwira muqtadiin yad'u ila fi'li makhdurin minal amal. Maka jangan engkau menyangka orang itu mengharap ketika dia mengerjakan apa yang diharamkan, lalu ia mengharap dia mendapat keampunan. Tapi ia kada minta ampun. Ujar di sini itu lain harapan. Kenapa? Karena kada sesuai antara gawiannya lawan harapannya. Gawiannya maksiat, lalu inya mengharap dapat keampunan Allah, padahal inya kada bertobat, padahalnya kada baca istighfar. Itu jadi harapannya kada sesuai lawan gawiannya. Warubama yaqulu inni husnul dhanni bi rabbi walau kana bi husni la kana li husnul muamalah. Lalu inya berucap, aku ni baik sangka lawan Allah. Artinya baik sangkanya aku tadi Allah maampuninya lawan dosaku. Padahal nang naran orang baik sangka itu ujar sidin, gawiannya pasti baik. Ciri orang baik sangka lawan Allah itu gawiannya baik. Gawiannya husnal muamalah wa ma'ahu muhadzibal akhlak, akhlaknya baik. Safiyal adab, adabnya bersih. Mutabi'an ma huwa lahu amirun, dan dia mengikuti apa yang Allah perintahkan. Wa mutaniban ma huwa lahu anhu nahin, dan ia menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu orang ujar di sini nang baik sangka itu, ciri orang baik sangka itu amalnya baik, akhlaknya baik, adabnya bersih, dan dia mengikuti apa yang diperintahkan, dan yang kelima dia menjauhi apa yang dilarang. Itu ciri orang nang baik sangka lawan Allah. Wa hadza maqamun fil yaqini wa qadamun fi tahqiqi walakin al arif lahu kalamun rafi'un wa misalun mani'un fawqa dzalika. Dan ini makam pada masalah yakin dan langkah pada masalah hakikat, tetapi orang arif billah itu ada kalam yang tinggi dan misal yang percontohan yang kuat. Pauqadzalika di atas yang demikian itu, wa indahu yahsul husnul dhanni ala tamam, dan di sisi orang arif billah itu hasillah baik sangka itu atas sempurna. Wa yarahu alal kasbi wal iyan bila talbisin bihi wala gurur, dan dia melihat secara kasab dan nyata dengan tanpa samar padanya dan tanpa tipuan. Bal alal mahjadil bayda yu'til umur haqqaha qad kharaja anil hududi wal aghrad wa qama bil huquq la ya'tarihi futurun wa la yumajizuhu itiradun. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu anhu, berkata mu'allif radhiyallahu ta'ala an, matlabul arifina minallahi ta'ala asydqu fil ubudiyah wal qiyamu bihaqqi rububiyah. Tuntutan orang arif billah daripada Allah Ta'ala itu yakni benar di dalam ubudiyah, dan ia melaksanakan dengan hak rububiyah ketuhanan. Jadi orang arif billah itu mereka beribadat asidku, benar di dalam ubudiyahnya. Orang arif billah itu mereka pun ibadat kepada Allah, tapi asidku fil ubudiyah, mereka benar di dalam ubudiyahnya. Orang arif billah itu sembahyang tetap mereka laksanakan, puasa tetap mereka laksanakan, infak mereka laksanakan, naik haji umroh tetap mereka laksanakan, kebaikan-kebaikan yang lain tetap mereka laksanakan, tapi mereka asidku fil ubudiyah, benar di dalam ubudiyahnya. Al-matlab wa al-maksud min al-fi'li, matlab itu yakni al-maksud, tujuan daripada sebuah perbuatan. Al-maksudu min al-fi'li, tujuan dari sebuah perbuatan, artinya apa yang mendorong orang arif billah itu ubudiyah. Wal matalib asyatta,
Dan tujuan dari sebuah perbuatan itu banyak, bihasbil af'ali wal fa'ilin, dengan sekira-kira itu perbuatan dan orang yang memperbuat. Falikul ifa'ilin matlabun yatlubu, setiap orang yang mengerjakan satu perbuatan pasti mereka menuntut daripada perbuatannya itu. Artinya orang yang menggawi sholat itu pasti ada ujar punya tujuan. Wa muhtadin yaksuduhu wal matalib imma talabu naf'in wa jalbin. Tuntutan itu ada kalian menuntut manfaat, au talabu naf'in mu'lamin qalibin au qalbin, ada yang menuntut supaya tertolak yang menyakiti, baik yang menyakiti seluruh anggota tubuh atau menyakiti hati. Wa huwa audan imma dunyawiyun au ukhrawiyun, ada tuntutan itu tuntutan duniawi atau tuntutan ukhrawi. Tuntutan dunia lawan tuntutan akhirat. Wal khalqu salah satu asnafin itu ijmalil matalib, makhluk itu terbagi 3 golongan dari sekira-kira itu garis besar itu tuntutan. Jadi kita ini Wujadusidin ada 3 tuntutan, ada 3 golongan di dalam meminta kepada Allah atau menuntut kepada Allah. Imma arifina muqarrabin, ada yang disebut orang arif billah, 3 golongan tadi. Mereka beribadat, ada terbagi 3 golongan tuntutan mereka. Ada arifin muqarrabin, satu orang-orang arif billah muqarrabin. Wa imma ulama'i abrar, ada kalanya ulama-ulama abrar. Wa ubadi ahrar, yang ketiga wa zuhadi wa ubadi ahrar. Pertama orang arif billah muqarrabin wa imma min ulama abrar wa zuhadi akhyar wa ubadi ahrar. Wa imma yang ketiga wa imma juhalin asrar. Yang pertama orang arif muqarrabin, yang kedua ulama abrar, zuhad akhyar wa ubadi ahrar. Yang ketiga imma juhalin asrar, ketiga ada orang-orang jahil lagi jahat. Artinya yang beribadat ini 3 kelompok ini. Wa ghafilina agrar la yumayyizuna baina dzulmati laili wa dha'in nahar. Orang jahil yang jahat itu tidak bisa membedakan antara gelapnya malam lawan terangnya siang. Orang jahil itu kada bisa membedakan antara gelapnya malam lawan cahaya siang. Kada tahu dia apa-apa. Itu orang jahil, kada tahu mana nang hirang, mana nang putih, inya kada tahu. Mana malam, mana siang, yang ada tahu. Dulu ada kisah ben orang mau pas ada orang bertakun lawan orang mau tadi jadi orang tadi bertakun ini siangga malamnya. Artinya nambah takut tadi bubuan pasukan mau ya. Batakulon orang mau ini siang kah malam nih ya. Jadi ujian mau maaf aku kada tahu nih ya karena aku orang pendatang di sini. Artinya siangnya kada tahu, malam kada tahu, kayak apa? Itu orang-orang jahil. Lawan yang baik tuh kada tahu. Orang jahil itu kan nang baik tuh yang kada, ini gawean baik, ini kada baik, iya tuh kada tahu. Kayak apa lagi? Kan orang juhal itu kabel listrik dimakannya misalnya. Artinya haram, hantupnya juga, hantup beraib. Ghafilina akrar la yumayyizuna baina al-laili wa dhawin nahar. Haula'i matalib al-manafi ad-dunyawiyah.
Mereka itu tuntutan mereka itu yakni manafi'ud dunyawiyah wa daf'ud dara'il jismaniyah. Tuntutan orang-orang jahil itu yakni supaya dapat manfaat duniawi dan supaya tertolak kemudaratan badan. Wala narfa' lahum dzikran wala nastaghilul waqta bil khawdi fi tafasili asnafihim. Dan gawian mereka ini tidak ada fala narfa' lahum dzikran. Mereka ini kadang memikirkan urusan ibadat. Jadi orang-orang juhal itu kadang memikirkan urusan ibadat. Non dipentingkannya urusan kayak apa dunianya nyaman. Orang jahil itu dipikirkan kayak apa urusan dunianya ia nyaman, urusan ibadat, urusan zikir, urusan nuntut ilmu ia kada peduli. Wala nas Gwilul waqta bil khadi fi tafasil asnafihim, dan mereka tidak menyibukkan waktunya dengan khawdi fi tafasil asnafihim pada masalah berkecimpung pada urusan golongan mereka itu. Wa amal ubadu wa zuhadu wa matlum bil hali salamatum an mulahadatil khalqi. Adapun orang-orang ahli ibadat dan orang-orang zuhud, tuntutan mereka itu yakni supaya mereka selamat daripada memandang ini makhluk. Jadi orang ubad mereka beribadat, mereka kada terpandang lawan makhluk. Mengibadat tetap mereka laksanakan, kayak apapun makhluk itu menilai mereka, apakah mereka tidak peduli. Mereka salamatum an mulahadatil khalqi, mereka selamat daripada memandang ini makhluk. Kalau mereka beribadat memandang makhluk, lalu timbul kenaria, lalu timbul sum'ah. Jadi kada nong penting mereka ibadat mereka tetap kerjakan kaila yubtila sawabahum, karena ketika kita beribadat kita minta nilai lawan makhluk, maka batalah pahala ibadat kita tersebut. Kalau kita beribadat nih minta nilai lawan makhluk, habis sujar sidin pahala ibadat kita tadi. Wa yahikka bihim iqabahum, dan ketika kita beribadah minta nilai lawan makhluk, maka berhaklah kita itu mendapat siksa mereka itu. Wa inna imbi'atihim 'alal amal yakunu da'ilahum muraja'a ma ya'udu 'alaihi min thawab as-salamah 'anil iqab wa alimil adab. Dan yang mendorong atas amal itu adalah mereka supaya dapat pahala dan selamat dari siksa dan selamat daripada sakitnya adab. Fahaulai wa in kana matlabuhu mahmudan wa maqamu masyhudan, dan mereka ini orang-orang ahli ibadah dan orang zuhud tersebut, sekalipun tuntutan mereka itu mahmud dan baik atau terpuji, wa maqamu masyhudan, maka mereka sudah dilihat, wa huwa al-aqyasu min haitsu innam amilu lillahi kayyanalu dzalika. Dan mereka ini termasuk orang yang pintar sekira-kira mereka beramalnya karena Allah, supaya mereka mencapai yang demikian itu. Wa yaslamu min mahdurati dunub, dan mereka selamat daripada bahayanya dosa. Jadi ada orang-orang ahli ibadat tadi dan zuhud tadi, mereka selamat daripada bahayanya dosa. Kenapa? Karena mereka beramal tadi kada minta nilai lawan makhluk. Yang itu nang selamatnya. Wa amma man amila li jannah dunallah, adapun orang yang beramal karena hendak masuk surga bukan karena Allah, aw minan nar, atau karena takut masuk neraka, dunahu bukan karena Allah, fala khafa'a fi anna dzalika batilun, maka tidak tersembunyi lagi bahwasanya yang demikian itu amalnya itu batilun, yani batal. Artinya orang-orang yang zuhud itu, orang-orang ahli ibadat itu, ubat tadi mereka beribadat kadada untingannya hendak masuk surga. Kadada untingannya hendak masuk surga.
Karena ketika lawan mereka amal itu ada untingannya masuk surga, amalnya itu batal. Itu lawan bubuhan sidin. Ketika amal ada untingannya surga, takut masuk neraka, maka amalnya itu kedudukannya batal. Hati batal itu kada diterima. Kama aftabihi Al-Fakhrur Razi, seperti itu fatwa daripada Syekh Al-Fakhrur Razi, yakni Syekh Ibnu Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau. Wa kalamuna fi man ya'malu lillah liyanala thawab. Adapun perkataan kita pada orang yang beramal karena Allah hendak maunting pahala. Karena orang beramal itu masing-masing, ada yang beramalnya tadi semata-mata melaksanakan perintah Allah, seperti orang-orang arif billah. Itu tujuan mereka beramal semata-mata melaksanakan perintah Allah. Ada nang beramal hendak itu masuk surga. Ada juga nang beramal hendak dapat pahala, wa yaslam minal iqab, supaya selamat dari siksa. Wa man kana kadzalika fa maqam mahmud wa matlubu azizun binisbati ila man dunahu. Dan orang yang beramal supaya dapat pahala, supaya selamat dari siksa, adalah orang ini makamnya baik dan tuntutannya mulia dengan nisbah kepada orang yang di bawahnya. Kan ada orang lagi nang beramal supaya hidup di dunianya nyaman misalnya. Lawan orang tadi nang beramal maunting pahala, itu masih tertinggi makam orang nang beramal maunting pahala daripada orang yang beramal supaya di dunia hidupnya nyaman. Nang kelas 2 lebih tinggi makamnya daripada nang kelas 1. Cuman orang nang beramal nang untingannya pahala lawan orang nang beramal imtisalul awamir, ujar sini jauh tertinggi orang nang makamnya nih imtisalul awamir itu. Wa amal arifuna wasadatul muwahhiduna wal khawasul muqarribuna. Adapun orang-orang aribillah, orang-orang ahli tauhid, orang-orang muqarrabun, fa innahum ya'maluna ala ghaibati nufusim anil amal. Mereka ini beramal atas ketiadaan memandang diri mereka itu beramal. Jadi orang aribillah itu mereka beramal tidak memandang diri mereka itu beramal. Wa ikhraji ru'yatim an syuhudi sudurihi anhum, dan mereka mengeluarkan pandangan mereka itu daripada melihat timbulnya amal daripada mereka itu. Jadi orang aribillah itu beramal tetap jalan, tapi mereka tidak memandang amal tadi. Kalau bang mereka merasa mereka nang beramal kada. Rasa mereka itu nang beramal lawan orang aribillah itu hilang rasa tersebut. Fala yashhaduna lahum wala minhum, dan orang-orang aribillah itu mereka fala yashhaduna lahum, mereka tidak melihat amal itu bagi mereka itu, dan mereka tidak melihat amal mereka itu minhum dari mereka itu. Mereka memandang amal ini dari Allah. Wa julu matlabihim wa kullu bughyatim al-qiyam bi haqqi sayyidihim. Paling besar tuntutan mereka itu beribadah cuma semata-mata tadi imtisalul awamir, melaksanakan perintah Allah. Wal mansulu ala babihi bal ala janabihi la yaltafituna ila ajili hadzin wala ajili jaza. Mereka kadang menoleh kepada ini dunia dan kadang menoleh balasan di akhirat. Jadi orang aribillah itu beribadat kalau nang diuntingnya itu balasan kada ada. Yang penting ibadat dilaksanakan. Kalau maunting pahala itu jauh, maunting surga ada, maunting supaya hidup di dunia nyaman maginnya kada. Wal arifana humul hukama wal ma'rifati hiyal hikmah, dan orang arif billah inilah mereka itulah yang disebut al-hukama, orang-orang yang hukama, orang-orang yang bijaksana. Wal arifuna
Humul hukama wal ma'rifatu, dan ma'rifat itu disebut al hikmah, yakni ilmu hikmah. Wa hum al muhadzibun al udaba wal mayaminul umana. Orang arif billah inilah orang yang akhlaknya sempurna, wal mayaminul umana, dan orang yang sangat amanah, wa gurabaul awqat, dan orang ini asing. Artinya orang asing itu nangalih dicari sekarang, yakni itu orang-orang arif billah. Itu ngalih menjadi sini dicari guraba. Kalau guru-guruan, ulama itu banyak kerja, tapi orang arif billah itu nang sulit. Mencari orang arif billah itu sulit. Muhyiyyuna minan sunnah mamata. Orang arif billah itu menghidupkan dari sunnah yang sudah mati. Wal mutadarikuna minal awqati ma fata. Mereka memperdapati minal awqat, daripada waktu ma fata, apa-apa yang telah luput. Wal ma'rifatu hiya al khairul katsir. Ma'rifat itulah yang disebut kebaikan yang banyak. Wal haya al mutir, al hayaul matir, dan kehidupan yang seperti hujan. Wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru. Dan orang-orang yang diberikan Allah itu ilmu hikmah, yakni marifat, itulah yang didatangkan Allah kebaikan yang banyak. Wa dzikra hiya fahmul asrar. Yang dimaksud wa ma yadzakkaru, zikir itu yakni hum fahmul asrar, paham dari segala rahasia, wa tahqiqul ma'arifi bi zawalil astaril kauniyah wa banaimul dhahiril aghyar wa intimasi ma'alimil athar. Wa man khalasa an ru'yati dzalika wa takhallafat annu maqati al iktirar waqad qama atidkar wa hasala min kulli syai'in ala lubabihi wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Fasyattana baina man himmatul qiyam bihuquqi rabbih wa baina man yuridu hadza min rabbih. Maka jauh sekali antara perbedaan orang yang beribadat, yang cuma semata-mata melaksanakan perintah Allah, lawan orang-orang yang beribadat nang diuntingnya itu misalnya pahala, nang diuntingnya itu surga. Jauh perbedaan di antara dua golongan ini. Artinya orang nang beribadat itu macam-macam bagiannya. Ada nang beribadat itu tujuannya melaksanakan perintah Allah, ada nang beribadat itu hendak masuk surga atau hendak dapat pahala, hendak hidupnya supaya nyaman. Maka di antara dua golongan ini ujian perbedaannya jauh. Humumul arifina kada uqufun ala ma yardal maula ta'ala. Keinginan orang arif billah itu, yakni mereka beribadat supaya Allah ridho kepada mereka. Wa matlabu ghairihim daimu uqub ala naili thawab wa safi hala. Adapun lain daripada orang arif billah, mereka beribadat dan mereka unting, yakni supaya dapat pahala. Wa hum fi naili matlabihim sunufun walakinna asyhuda lahu rijala. Dan mereka pada menuntut apa yang mereka minta itu sunuk bermacam-macam, tetapinya asyhud yang lakin asyhuda, tetapinya apa yang dilihat lahu rijala, ada beberapa rijala, beberapa orang. Summa akhadzakal mufassiri li ahwalil abrar, kemudian mengambillah ia seperti mentafsirkan bagi halnya orang-orang al-abrar yang baik tadi, musyiran ila halatil muwahhidin, dan mengisyaratkan kepada halnya orang-orang ahli tauhid. Wa khawasil arifina fal qabdu wal bastu ahwalun taridu ala qulubil wajijina minallahi ta'ala. Maka orang-orang ahli tauhid itu atau orang-orang arif billah itu, maka yang datang kepada mereka itu bisa mereka datang hal, yakni seperti qabat wal bastu, dan ini hal yang datang di hati orang-orang
wajidina minallah, orang-orang yang sudah masuk di hadrat Allah. Jadi ada orang salih itu kadang-kadang ia dapat makam qobat. Qobat itu bisa sedih terus, bisa kena datang hal basat, basat itu senang terus. Nah ini datang lawan orang-orang salih, hal mereka ini kadang-kadang qobat, kadang-kadang basat. Basat itu senang, qobat itu sedih. Walahu fi kulli waridin hikmatun yataraka fi sulamiha as-saliki. Wal qabdu atharun min athari jalalihi. Dan qabat ini bekas daripada bekas sifat jalalnya Allah. Wal bastu atharun min athari jamali. Dan makam basat ini bekas daripada bekas itu sifat jamalnya Allah. Sifat qabat ini, sifat basat ini bekas daripada sifat jamal Allah. Wa huwa al-musamma bil qabid wal basit. Maka disebutlah orang yang penyedihan itu disebut dengan al-qabid, dan orang yang penyenangan itu disebut al-basit. Basit itu orangnya, sifatnya itu basat, kalau orangnya disebut basit. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu an, basataka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunah. Terkadang Allah menyenangkan lawan kita supaya kita jangan terus-menerus dalam kesedihan. Terkadang Allah menyedihkan kita supaya kita tidak terus-menerus di dalam kesenangan. Kan kita yang datang di dua nih, kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang sedih. Kenapa Allah ulahkan lawan kita itu? Ketika kita gembira terus-menerus, kaila yubkiyaka ma'al qabdi, ketika kita gembira terus-menerus, satu saat pasti datang kesedihan. Ketika kita sedih terus, satu saat itu datang kegembiraan. Tetapi wa akhrajaka anhuma, Allah mengeluarkan ia akan engkau dari keduanya. Kaila takuna li syaiduna, ada orang ujasirin lawan ia qabat basat itu kedenda. Lawan orang kita ini kan sedih itu kadang-kadang karena satu masalah lalu timbul kesedihan. Kadang-kadang kita gembira. Kenapa jadi gembira? Karena ada satu masalah nang maulah kita gembira. Nang dua ini datang lawan kita silih berganti. Basataka awalan min qabdil jahli wa dhulmatil hijab. Nang maulah kita gembira bisa. Terkadang Allah hilangkan kejahilan lawan kita, Allah hilangkan itu hijab lawan kita, itu nang maulah kita senang. Tapi kalau lawan orang awam, nang maulah senang itu biasanya apabila berduit, itu insya Allah senang. Orang awam tuh apabila berduit insya Allah senang jebaratan. Apabila kena berduit dan mati pikir, nang pintar aja kan mati pikir, berikir pintar. Basataka kaila yubkiyaka ma'al qabdi, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahbihi ajma'in wa barik wa rahmani wa maulana wa jami'i hadirin.